kelima, yang terakhir, yang nanti akan berisi sesi tanya jawab dan closing remark dari para keynote speaker. Tetaplah bersama kami. Pemirsa UGTV dan peserta temu ilmiah IPLBI, kita kembali lagi ke plenary session segmen yang kelima atau yang terakhir. Segmen ini akan berisi sesi tanya jawab dari peserta melalui fasilitas chat di Zoom. Panitia telah memberikan atau menyeleksi beberapa pertanyaan untuk kami. Kita tunggu dari pertanyaan audiens untuk keempat keynote speaker ini. Baik, pertanyaan pertama untuk Prof. Nani. Pertanyaan dari Meda Baskara, Universitas Brawijaya untuk Prof. Nani. Kota sebagai era pertempuran antara kekuatan politik, ekonomi, budaya sebagai contoh perkembangan kota lebih politis namun tidak didukung budaya dan ekonomi. Mohon tanggapan dari Prof. Nani. Silakan Prof. Meda, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang faktanya yang terjadi sekarang ini memang kekuatan politik itu banyak yang lebih dipentingkan dan faktor ekonomi selain budaya. Akan tetapi kita harus menyadari bersama sebetulnya tanpa penguatan budaya kita tidak akan pernah menjadi apapun di dalam persaingan di dalam globalisasi ini. Karena kekuatan kita sebetulnya justru ada pada budaya dengan berbagai macam variasi budaya yang ada di Indonesia ini yang tidak dipunyai di negara-negara lain itu merupakan satu potensi yang sangat kuat sekali. Jadi sebetulnya perlu adanya kesadaran bersama bahwa nilai budaya harus disetarakan dengan nilai politik dan ekonomi. Karena tanpa adanya budaya, tanpa adanya akar dari budaya kita di masing-masing wilayah yang sebetulnya itu sangat indah sekali, tanpa ada itu kita tidak akan pernah menjadi apapun. Dan kota-kota kita yang terbangun pun pasti selalu akan masih berkurang, masih tidak akan sama dengan kota-kota besar di kota-kota manapun di negara yang sudah settle. Jadi kata kuncinya adalah kita harus bangun bersama kesadaran dari budaya kita, harus kita setarakan. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya itu untuk Prof. Uras ya. Pertanyaan dari Oni Indah, Universitas Gunadarma. Untuk Ibu Prof. Uras, dengan riset pada tahun 2050 yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam, bagaimana tahapan transformasi kota yang dapat kita lakukan? Maksudnya mungkin responnya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya pada Oni Indah. 2050 dari sekarang yang masih 30 tahun, kalau merasakan bahwa itu suatu bahaya yang kita lihat adalah Jakarta tenggelam, kita bisa mengarahkan kepada topik ini, tenggelam. Tenggelam berarti air laut yang naik atau Jakarta yang turun. Kedua hal ini yang harus kita hadapi. Tahapannya adalah menjaga supaya Jakarta tidak tenggelam atau tidak turun. Itu mengurangi konsumsi air yang disedot atau dipompa keluar, atau menahan air laut yang datang dari laut dan dari gunung itu diatasi.
berarti kita juga harus menyadari pertambahan penduduk diusahakan tidak bertambah dengan cepat. Atau ketiga juga masalah peraturan. Yang saya lihat perkembangan kota, baik dari pembicara ketiga dan keempat, bahwa dari semuanya ya, bahwa perkembangan kota kita ini tidak ada menahan mana batas kota. Saya melihat di kota-kota yang negara maju itu ada batasnya. Jadi yang hanya boleh berubah adalah wilayah permukiman, wilayah industri, tapi wilayah misalnya hutan dan sebagainya itu sampai sekarang masih tetap hutan, ditahan, nggak boleh berubah. Dan batas kota juga lewat dari situ tidak boleh membangun, masuk maupun keluar tidak. Tapi kita semuanya serba bebas, mau mekar kemana-mana. Ini yang mesti dijaga untuk tahapannya. Jadi ada beberapa tahap, menjaga yang dari laut, menjaga yang dari sungai-sungai juga atau hujan, dan kemudian menjaga jangan mengambil air dari dalam tanah, dan juga kemudian peraturannya diperketat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan ketiga untuk Pak Surya nih. Pertanyaan dari Nanda Arif Darmawan dari UKI. Untuk Pak Surya, salah satu penggerak private cities adalah permukiman. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai naiknya harga permukiman kelas menengah? Karena saya melihat ada gap antara kenaikan harga properti dan penghasilan kelas menengah. Silakan Pak Surya. Ya, makasih pertanyaan yang sangat bagus. Ya, jadi sebenarnya memang dari tahun 2013 ya, itu kenaikan properti itu sudah kita bisa dibilang sudah nggak mungkin terkejar lagi ya dengan kenaikan gaji maupun inflasi itu. Nah, ada yang mengatakan beli properti itu sebisa mungkin, sebaik mungkin kita mengambil batas maksimal kita gitu, karena ketika kita menunda, harga properti akan terus naik gitu ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi problematika, karena saya melihat developer ini makin punya kekuasaan menentukan harga gitu. Jadi saya di dalam melihat adaptasinya, jadi pilihannya ada dua. Ya, pertama kita mau tinggal di apartemen yang lebih dekat dengan pusat kota dengan harga yang mungkin lebih terjangkau, dan itu jadi satu pilihan. Atau yang kedua, kita tinggal di pinggiran kota Jakarta ini dengan konsekuensi komuter ya, kita menghabiskan banyak waktu di jalan. Dan saya melihat juga sekarang suami istri itu harus bekerja ya. Kalau kita mau membeli rumah, mencicil rumah, menjadi masalah yaitu kalau cuman single income. Jadi harus double income. Ya, dan betul. Menjadi masalah lagi kalau punya anak gitu ya. Karena di Indonesia ini nggak ada namanya daycare yang disediakan pemerintah gitu. Kalau kita swasta itu mahal gitu. Jadi betul. Itu dilema milenial, generasi menengah. Ya itu maksud saya kelompok menengah itu seperti itu sekarang, gitu. Ya, sekian Pak. Baik, terima kasih, Surya. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Nyoman dari Edi Sutomo, Universitas Gunadarma untuk Pak Nyoman. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan bahwa Depok sebagai kota belum menemukan identitasnya? Kemudian apa usaha dan pendekatan yang harus ditempuh untuk menggali potensi yang dimiliki dan menata kotanya sehingga kota Depok bisa menemukan identitasnya. Mungkin ini daerah periurban ya, bagaimana menemukan identitas pada kota-kota yang letaknya di periurban. Tadi kan kebetulan penelitiannya di Depok ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Edi Sutomo ya. Ya, jika ditanyakan apakah Depok adalah sebuah kota yang belum menemukan identitasnya. Depok itu punya sejarah yang panjang ya. Sudah terintis sejak akhir abad 17. Ada tuan tanah yang juga
punya tanah dari Welta Freden itu, Cornelis Kastelin. Luar biasa. Bahwa boleh dibilang pada masa beliau itu sudah ada kemajuan-kemajuan infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya ini modal. Kalau kita mau bicara terminologi identitas kota ya, sebuah modal. Cuma modal ini mau dihidupkan atau dikesampingkan tadi istilahnya Prof. Nani, political will gitu ya. Ada nggak kepentingan-kepentingan yang terkait dengan tadi penghargaan gitu ya. Bangunan rumah Cimanggis itu kan pro kontranya dahsyat waktu itu ya. Wah, nggak dianggap penting. Tapi kemudian ini nilai sejarah yang unik, membentuk karakter dan identitas nggak ada di tempat lain begitu kan. Ada cerita panjang di belakangnya. Nah jadi bisa dibangun ya. Jadi tadi seperti satu lagi. Transformasi itu tidak bisa dihindari. Sekarang bagaimana mengarahkan atau membentuk dari kekuatan-kekuatan modal yang sudah dipunyai oleh kota itu. Jadi misalnya kota lamanya dijadikan sebuah kekasan ya dari kota Depoknya. Terus jangan lupa di Depok ini ada beberapa perguruan tinggi, UI, Gunadarma, terus yang di sekitarnya juga. Kalau ini menjadi satu kota kampus, itu juga memang menjadi cita-citanya jadi Pemda Depok. Tapi bukan sekedar slogan bahwa di Depok ada UI gitu ya. Tapi bagaimana konsep kota kampus, di situ ada kos-kosannya itu sebagai satu, kemudian hadir juga hunian vertikal, itu menerapkan sistem barangkali tadi, neighborhood dan lain-lain. Kemudian barangkali kota buah gitu ya, Pasar Minggu Depok itu sangat dikenal ya sebagai sentra buah pada masa lalu. Kalau dengan konsep-konsep sekarang urban farming gitu bisa dihidupkan lagi, nah ini bisa menjadi satu karakter kota yang bisa menjadi identitasnya. Lebih kurang tanggapan saya begitu. Ya, Pak Agus ya, terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya, tapi untuk semua narasumber nih. Wah, dari Pak Doni ini, Pak Doni di TB ini. Tentang low carbon city, hubungannya dengan penerapan kota, dengan pertumbuhan dalam memperhatikan penurunan karbon, seberapa jauh konsep-konsep seperti yang udah ada di perencanaan kota ini diterapkan atau berpengaruh. Silakan, siapa dulu mungkin? Pak Surya dulu, silakan Pak. Yang saya tahu sekarang kan memang ada target dari pemerintah ya. Di tahun 2030 bangunan-bangunan itu harus green. Building ya untuk yang baru, dan setelah itu nanti baik yang existing maupun yang baru harus green building setelah 2030 gitu. Tapi memang ini satu hal yang besar tantangannya, karena kami sekarang lagi membuat urban metric gitu Pak. Jadi dari kota-kota di Indonesia ini kita mencoba membuat namanya urban metric, tapi memang datanya itu satu susah, dan memang untuk sampai bicara low carbon city itu masih jauh gitu, karena contoh simpelnya aja masih banyak kota yang nggak punya TPA yang terpadu gitu ya, kemudian pengelolaan limbah yang terpadu juga nggak ada gitu. Jadi kalau ditanya skala kota ya mungkin kota-kota besar yang harus menjadi menjadi pionir gitu ya. Nanti harapannya kota-kota menengah dan kecil bisa mengikuti gitu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Mungkin berikutnya Prof. Nani. Ya. Terima kasih. Kalau saya menyikapinya dari kota-kota lama yang tadi sesuai dengan ininya saya, dari sesuatu yang ditinggalkan untuk kemudian dihidupkan kembali, dengan kata lain direvitalisasi kawasan tersebut. Nah, di dalam revitalisasi itu aturan-aturan mengenai green building sudah mulai harus diterapkan. Kemudian tidak hanya itu, termasuk juga bagaimana sirkulasi jalan, kemudian kendaraan yang boleh masuk di dalamnya, itu semua sudah harus dengan aturan yang low carbon itu. Sehingga dimulai dari satu klaster revitalisasi itu memenuhi persyaratan, kemudian bisa dipakai model untuk klaster-klaster yang lainnya. Kira-kira demikian. Ya. Kemudian Prof. Uras, silakan. Mengenai low carbon city, Jakarta mungkin sudah begitu jauh sehingga merencanakan kendaraan harus listrik gitu ya. Itu juga low carbon city.
Jadi memang sebetulnya Jakarta harus menjadi pelopor, selalu menjadi cerminan. Tapi kelemahan yang paling besar saya lihat Jakarta ini sampai sekarang saya belum pernah lihat dimanapun adanya pengolahan limbah sungai. So gitu besarnya kota ini nggak ada pengolahan limbah sungainya. Air dituang aja ke laut, hanya disaring-saring, tapi bukan diolah. Jadi tetap air yang kotor itu sampai ke laut sehingga mematikan ikan. Biota. Ya, semua biota lautnya. Jadi kita hanya mikirin yang di udara, tapi apa yang ke dalam air, yang masuk ke dalam tanah, sehingga dibilang toilet terbesar di dunia kali Jakarta ini ya, semuanya kan septic tank masuk sendiri karena nggak diolah bersama, tidak bersih, nggak bisa diawasi apa yang terjadi di bawah tanah. Ya, orang hanya melihat permukaan. Kita sebagai arsitek mesti lihat ke lapisan berikutnya, nggak hanya di atas. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Biasa kasih soal yang susah-susah nih. Ya, jadi manakala ditanyakan seberapa jauh, ya harus diakui lah kota-kota kita ini rapotnya masih merah ya. Secara perencanaan ideal, tetapi implementasinya yang kadang-kadang sulit. Karena apa? Tadi ketemu berbagai kepentingan. Nah, jadi misalnya kita mau menurunkan karbon itu kan sudah ada konsep ramah lingkungan, hemat energi. Tapi ramah lingkungan ini juga harus ramah sosial. Artinya apa? Berjumpa dengan elemen yang paling sulit, mengubah gaya hidup, budaya. Ya, budaya. Terus kemudian tadi diingatkan ada political will-nya bagaimana nih untuk menghidupkan tadi. Karena kenapa? Pakai istilah dari Prof. Jeremy Whitehead, medan pertemuan atau medan pertempuran kepentingan-kepentingan. Di sini ada industri otomotif. Isunya tenaga kerja. Di satu sisi budayanya sudah termanjakan. Nah, ini bagaimana nih mengubah kebiasaan. Nah, ini ya masa pandemi ini kan menarik ini. Menurunnya polusi ya, karena pergerakan dengan kendaraan bermotor berkurang drastis. Betul. Ya. Ini sebenarnya satu kesempatan bagi kita untuk momentum tadi dikaitkan dengan kebiasaan budaya, supaya rapot yang sudah mulai hijau, polusi yang sudah agak menurun sedikit ya, katanya informasi beberapa hasil penelitian ini bisa kita teruskan. Tetapi jangan lupa juga, siap nggak kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini untuk berkelanjutan. Itu aja dari saya, Pak Agus. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Nyaman. Baik, Bapak Ibu, waktu untuk sesi tanya jawab telah berakhir. Sekarang tiba giliran untuk para keynote speaker memberikan closing remark. Mungkin dimulai dari keynote pertama, Prof. Nani, silahkan dulu. Terima kasih. Pemekaran kota dan perkembangan kota memang tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi seperti kata Bapak, semua bisa diarahkan. Harus arahnya itu kemana. Nah, pengarahan ini perlu dipertegas dengan adanya peraturan-peraturan tata ruang yang tegas. Bagaimana pengklasteran dan bagaimana pertumbuhan itu harus berhenti sampai pada titik jenuh. Jadi tidak bisa lagi sebuah kota akan berkembang terus-menerus sampai semuanya menjadi kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu memulai meredevelopment yang berada di dalam kotanya itu sendiri, yaitu dengan cara apa? Merevitalisasi slot-slot wilayah yang sebetulnya itu mempunyai nilai kesejarahan. Supaya apa? Supaya tadi ada pertanyaan yang sangat bagus, karakter dari wilayah itu juga bisa muncul kembali. Bukan menjadi sesuatu yang karakternya menjadi tidak jelas begitu. Karena nilai kesejarahan itu sangat penting sekali. Dan wilayah yang direvitalisasi itu pastinya kalau dikelola dengan baik akan menambah nilai ekonomi terhadap kotanya sendiri. Jadi jangan dianggap dia membebani begitu. Padahal dia juga bisa berkontribusi terhadap faktor ekonominya. Kira-kira demikian. Ya, baik, terima kasih Prof. Nani. Yang berikutnya mungkin Prof. Uras, silakan. Terima kasih. Jadi dari pembicaraan ini mengenai kota kebanyakan ya, bahwa pertumbuhan kota yang semakin cepat bertambah lalu menjadi satu, sambung menyambung, ini masalah peraturan, ketegasan pemerintah.
Harus Lalu peraturan yang kemudian jelas. kita sering memperhatikan pembangunan oleh swasta, private city yang bagus, indah, tapi juga mengambil dampak kepada sosial nantinya, kecemburuan sosial dan sebagainya. Memang kita perlu pembangunan, tidak berarti semuanya harus ketinggalan, tapi semua yang simple tuh nggak harus modern, tapi juga indah tetap dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, masalah lingkungan yang selalu jadi beban untuk kita semuanya. Bagaimana menjadi tenggelam kota dan sebagainya, itu juga masalah lingkungan. Bagaimana mengelola supaya kita hidup sehat, supaya tidak ada COVID-20 nanti, apa 23, 30, itu juga karena lingkungan kita yang rusak ini. Saya merasa itu ada hubungannya. Kita mesti hati-hati. Jadi nggak hanya tenggelam karena laut, tapi juga mati karena virus-virus ini yang berubah, berganti. Ini yang mesti kita perhatikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya keynote speaker dari Pak Surya, silakan. Ya, jadi saya pikir masalah sustainability ini ada dua ya kuncinya. Yang pertama mengenai populasi, yang kedua mengenai konsumsi. Jadi ini dua hal yang susah dirubah sebenarnya, dikurangi juga kan. Bicara populasi ya mungkin sekarang sudah menurun, tapi untuk bisa sustainable ya harus kita kurangi secara drastis. Kemudian konsumsi, merubah lifestyle ya, itu juga sesuatu yang juga susah apalagi di negara-negara maju. Nah, menurut saya nanti solusinya adalah teknologi. Ya, bagaimana teknologi menyelesaikan permasalahan ini ya, termasuk misalnya kekurangan energi gitu ya, yang sekarang kita lihat di beberapa negara, ya teknologi akan menjawab, dan solusinya itu harus datang dari kota gitu, karena sekarang kita hidup di masa di mana hampir sebagian besar penduduk tinggal di kota. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan dari kota, kemungkinan besar akan lebih cepat kita menyelesaikan permasalahan lingkungan maupun sustainability ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang terakhir closing remark dari Pak Nyoman, silakan. Ya, baik. Mungkin saya tidak banyak barangkali, cuman saya melihatnya dari makalah-makalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sini, semuanya sepakat ya bahwa semua mengarah kepada keberlanjutan kota. Jadi kalau kita mengibaratkan piramid begitu, ada political will, penegakan peraturan, kemudian aspek sosial, kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi sebenarnya. Itu yang kemudian bertemu tuh. Sekarang masing-masing harus dikemas dalam konteks kesadarannya sebenarnya, conscious unconscious ya. Mungkin dia tahu gitu, dia punya kepentingan, dia sadar, tapi tidak dilaksanakan, dia jadi tidak sadar juga, tidak bermanfaat. Apalagi yang tidak sadar gitu ya, menambah apanya tanpa mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Ya saya pikir semua konteks itu nanti akan berujung kepada pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi piramid itu puncaknya adalah lingkungan, di bawahnya ada sosial, ekonomi, politik, penegakan peraturan. Nah semua adalah kesadaran. Kalau dalam terminologi arsitektur kotanya saya menyebutkannya sebagai kesadaran berarsitektur kota. Itu aja barangkali. Baik. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa, para peserta temu ilmiah IPLBI. Demikian tadi closing remark dari para keynote speaker. Sekarang izinkan saya selaku moderator untuk memberikan konklusi dari plenary session ini. Jadi saya akan coba untuk memberikan kesimpulan dari 4 narasumber kita, paparannya. Ya. Jadi dari Prof. Nani, kesimpulannya adalah kota sebagai proses alamiah yang tumbuh dari peradaban manusia. Kota dapat tumbuh secara terencana, plan, seperti negara-negara maju, dan yang tak terencana, unplanned, seperti negara berkembang. Kota memiliki sejarah dan memori kolektif yang menjadi aset yang perlu dipertahankan bagi perkembangannya di masa depan. Diperlukan strategi revitalisasi
dengan perencanaan yang matang untuk memadukan bagian kota yang lama dan bagian kota yang baru. Kira-kira seperti itu. Kemudian Prof. Uras mungkin bisa disimpulkan adanya kerentanan lingkungan perkotaan terutama pada kawasan pesisir. Butuh kemandirian, sumber daya terbarukan, dan ruang terbuka publik yang layak. Indonesia perlu dikembangkan prinsip pembangunan kota berkelanjutan untuk wilayah kepulauan yang tanggap akan permasalahan lingkungan yang spesifik tersebut. Kemudian dari Pak Surya mungkin bisa disimpulkan adanya budaya konsumsi di dalam postmodern society di perkotaan, pergeseran dari work-based identity kepada consumption-based identity, kota menjadi ajang private capital yang memunculkan new middle class sebagai konsumer utama. Terjadi perubahan pinggiran kota menjadi kota-kota modern, permintaan untuk tinggal di private city ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan eksklusif lifestyle. Paparannya seperti itu. Baik, dari 4 pembicara ini saya coba untuk merumuskan ya. Satu lagi, sorry, saya lupa. Pak Nyoman belum. Pak Nyoman belum. Ya, Pak Nyoman, ini ada kecenderungan kehidupan yang terfragmentasi perkotaan modern, terutama di pinggiran kota, periurban. Muncul kota-kota metropolitan, aglomerasi perkotaan, menimbulkan fenomena transformasi arsitektur. Kemudian transformasi arsitektur kota dipengaruhi faktor politik, transportasi, ekonomi, sosial, sejarah, dan wilayah. Kota-kota telah menjadi medan pertemuan kepentingan semua faktor tersebut dan arsitektur kota merefleksikannya. Transformasi arsitektur kota tidak dapat dihindari, namun transformasi dapat direncanakan dan diarahkan. Itu penutup yang sangat indah. Baik, itu konklusi dari 4 pembicara ini, tapi izinkan saya merumuskan dulu. Jadi kalau kita mau sama-sama melihat visi kota berkelanjutan di masa depan, ada 3 pilar di sini. Yang pertama adalah pilar ekonomi, kedua lingkungan dan masyarakat. Ekonomi ini ada unsur pertumbuhan dan pemerataan. Lingkungan itu adalah alami dan binaan. Ya kita kan di PLBI ini lingkungan binaan ya, jadi masuknya ke lingkungan juga. Dan masyarakat, masalah sosial budaya, sejarah masuknya di sini ya gitu ya. Baik, jadi nanti itu saling berinteraksi. Jadi antara ekonomi dan lingkungan itu ada suatu upaya-upaya konservasi di situ, karena kita jangan sampai mengeksploitasi lingkungan untuk ekonomi, habis nanti kita nggak punya resources untuk anak cucu kita. Kemudian antara masyarakat dengan lingkungan harus terjadi koeksistensi, harus ada tidak eksploitasi ya. Jadi kemudian yang antara ekonomi dan masyarakat ini harus menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah untuk itu diperlukan kriteria, yaitu rendah emisi, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudian prinsip-prinsip tadi good governance, kebijakan terintegrasi, pemberdayaan, partnership, regulasi dan seterusnya. Juga ada instrumen-instrumen yang digunakan, teknologi, informasi, partisipasi publik, pendidikan untuk menghadapi masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah eksternalnya itu pemanasan global, kelangkaan sumber daya, dan kapitalisme global. Tadi Pak Surya juga udah membahas itu ya. Baik, demikian kira-kira rumusan dari plenary session pada sesi yang pertama di kesempatan ini. Bapak Ibu, dengan demikian acara plenary session di Temu Ilmiah sesi pertama yang disiarkan secara langsung oleh UGTV telah selesai. Nah, UGTV ini dapat Anda saksikan di channel 32 UHV TV digital, channel 54 UHV TV analog, dan live streaming melalui www.tvgunadarma.id dan www.ugtv.co.id. Aplikasi dapat di-download melalui App Store dan Play Store. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan tayangan ulang dapat menyaksikan melalui channel YouTube di UGTV Official, dan jangan lupa like dan subscribe.
Baik, akhir kata kami selaku panitia dan saya khususnya yang ditugasi sebagai moderator mengucapkan terima kasih ini kepada 4 narasumber yang mewakili 4 universitas. Kita berikan applause virtual dulu untuk yang Zoom. Ya, udah ada applause virtualnya, fasilitasnya untuk keempat narasumber. Dan kita akan rehat sebentar untuk isoma, kurang lebih 1